Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Jakarta mengabulkan gugatan Anwar Usman yang meminta pengangkatan Soehartojo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK periode 2023-2028 dibatalkan. Hal itu tertuang dalam putusan nomor 604 PT UN Jakarta. Dalam amar putusan dijelaskan bahwa PT UN hanya mengabulkan sebagian gugatan yang dilayangkan oleh Anwar Usman. Di sisi lain, putusan PT UN tersebut dinilai sebagai bukti intervensi dalam upaya mengembalikan marwah Anwar Usman dan menggagalkan proses pengangkatan Soehartojo menjadi Ketua MK. PT UN Jakarta mengabulkan gugatan Anwar Usman yang meminta pengangkatan Soehartojo sebagai Ketua MK periode 2023-2028 dibatalkan pada Selasa 13 Agustus. Dalam putusannya, PT UN Jakarta juga memerintahkan MK sebagai pihak termohon untuk segera mencabut keputusan pengangkatan. Meski begitu, PT UN Jakarta menolak permohonan Anwar Usman yang meminta untuk dijadikan Ketua MK 2023-2028 seperti sebelumnya. Putusan PT UN Jakarta langsung mendapat reaksi keras dari sejumlah pihak. Sebab putusan tersebut dinilai sebagai bentuk intervensi PT UN terhadap MK dan putusan PT UN Jakarta langsung mendapat reaksi keras dari sejumlah pihak. Sebab putusan tersebut dinilai sebagai bentuk intervensi PT UN terhadap MK dan penuh kejanggalan. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Ferry Amsari menyebut permasalahan etik yang dihadapi Anwar Usman telah diselesaikan oleh internal MK. Namun PT UN Jakarta justru melakukan intervensi terhadap proses yang dilalui internal MK lewat pengabulan gugatan yang diajukan Anwar Usman. Ferry mengatakan pengangkatan Soehartojo sebagai Ketua MK berdasarkan amanat dari putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK. Hal itu juga terkait sanksi pelanggaran etik yang dilakukan Anwar Usman yang kemudian ditindaklanjuti melalui putusan MK. Kejanggalan lain dalam putusan PT UN menurut Ferry adalah meski amar putusan PT UN Jakarta quo membatalkan putusan MK tentang pengangkatan Soehartojo sebagai pimpinan, tetapi di sisi lain putusan itu tidak mengabulkan Anwar Usman untuk kembali menjabat sebagai Ketua MK. Selain itu, Ferry menyatakan bahwa putusan PT UN tersebut menjadi penanda bahwa ada pihak-pihak tertentu yang mempermainkan proses demokrasi demi kepentingan kelompok mereka. Terpisah, MK langsung memberikan respons atas putusan PT UN yang mengabulkan gugatan Anwar Usman tersebut. MK berencana membahas putusan itu melalui mekanisme rapat yang akan berlangsung pada hari ini, Rabu 14 Agustus 2024. Demikian berita terkini terkait pengangkatan Soehartojo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi yang terancam dicabut. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.